Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelviandra Reisha Ramadan. NPM saya 24120111129. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hasil presentasi saya yang berjudul ejaan. Saya mulai dari yang pertama, ialah pengertian dari ejaan. Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya, sejarah. Sejarah ejaan di Indonesia dimulai di tahun 1901 dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ajaran bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai pada tahun 1947. Ciri-ciri dari ejaan ini diantara lain adalah yang pertama, huruf J digunakan untuk menulis kata-kata seperti yang, saya, wayang, dan sebagainya. Ciri-ciri yang kedua ialah penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti dahulu, aku, republik, dan sebagainya. Ejaan yang kedua adalah ejaan republik atau biasa juga disebut ejaan Suwandi. Ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi karena diresmikan pada tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Raden Suwandi. Menggantikan ejaan Ophuijsen, salah satu ciri dari ejaan ini ialah huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata seperti kata dahulu, aku, republik, dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga saat ini masih digunakan dan menggantikan ejaan Suwandi. Berikutnya ialah komponen penting dalam ejaan. Di bagian huruf terdapat huruf kapital. Digunakan di kalimat pertama, ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, ungkapan kebangsaan, dan kata-kata tertentu lainnya. Selanjutnya, tanda baca. Tanda baca ialah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga tinggi rendah serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Berikutnya ialah pemenggalan kata. Pemenggalan kata dapat memudahkan kita dalam mengucapkan atau mengeja sebuah kata. Dengan penggalan yang tepat, maka kata menjadi lebih enak didengar sewaktu dituturkan. Berikutnya ialah kata serapan. Penyesuaian kata dari bahasa asing untuk digunakan dalam bahasa Indonesia dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Itulah kata serapan. Contoh-contoh dari komponen-komponen yang telah saya jelaskan tersebut, di antara lain adalah yang pertama huruf kapital, contohnya adalah aku dari Indonesia. Di sini aku hanya huruf kapital karena merupakan kalimat pertama. Yang kedua, tanda baca. Ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Tanda bacanya ialah koma dan juga titik di akhir kalimat. Selanjutnya, pemenggalan kata, yaitu Adit berlarian di lapangan. Contoh dari pemenggalan katanya ialah berlarian. Pemenggalan katanya berlarian. Selanjutnya, kata serapan. Anak kecil suka menonton film kartun. Kata serapannya antara lain adalah film dan juga kartun. Selanjutnya ialah tujuan pembakuan ejaan. Pembakuan ejaan membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi penggunaan ejaan, akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Untuk kesimpulan, ejaan kata ialah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
dan jika tidak digunakan atau diterapkan bisa saja menimbulkan kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Jadi penggunaan ejaan kata berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.